Salam Bapak Ibu, Saudari, Saudara, anak-anak terkasih. Majelis Gereja mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah keluarga di rumahnya masing-masing dimanapun berada. Ibadah Minggu tanggal 5 Juli 2020 akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Lukas Prihartoko MTH. Bagi warga jemaat yang menginginkan pelayanan khusus, dipersilakan menghubungi majelis gereja atau datang ke kantor gereja jam kerja kantor. Adapun warta jemaat adalah sebagai berikut. 1. Selama bulan Juli 2020, ibadah akan dilayankan melalui streaming YouTube. Mohon perhatian bagi semua jemaat. 2. Sapaan anak-anak sekolah minggu bulan Juli 2020 akan dilaksanakan pada minggu kedua dan 4 bulan Juli. Mohon dukungan bagi semua warga jemaat. 3. Program peduli kasih bulan April sampai Juni 2020 sudah didistribusikan. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada semua warga yang sudah berkenan berpartisipasi dalam program tersebut. Program peduli kasih bulan Juli 2020 akan didistribusikan di akhir bulan Juli 2020. Jika ada warga yang berkenan untuk mempersembahkan, menghubungi kantor gereja atau langsung ke Bu Bikaris Yatinem Kusno. Warta gereja secara detail dapat dibaca di warta jemaat yang didistribusikan oleh majelis. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati selalu. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita memasuki saat teduh sejenak. Mari kita berdiri, memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 242. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita akan menguduskan ibadah kita saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, Khalik langit dan bumi. Salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin.
Silakan duduk. Dan kita akan mengawali ibadah kita saat ini dengan menaikkan Kidung Jemaat 17. Kidung Jemaat 17 kita pujikan baitnya yang pertama. Pada saat ini, sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah hatimu serahkan dalam kerendahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menyambut puji sembah kita, Tuhan berkenan bersabda melalui Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian sabda Tuhan, dan ternyata melalui sabda ini menjadi nyata di hadapan Allah bahwa kita manusia malah cenderung membuat jalan hidup sendiri yang bertentangan dengan sabda kasih ini. Untuk itu, mari kita mengakui kekurangan kita, kelemahan kita dengan nyanyian penyesalan. Dari Kidung Jemaat 364, kita pujikan baitnya yang keempat. Demikian saat kita manusia menyerahkan segenap hidup kita dituntun oleh bimbingan kasih Allah, maka ada berita anugerah bagi kita bahwa bagi setiap manusia yang bersedia menata hidup ini tidak sekedar mengikuti maksud hati manusiawinya, tetapi malah sebaliknya bersandar pada bimbingan Roh Kudus Tuhan, maka ada berita anugerah demikian. Dari bacaan kedua hari Minggu ini, dari surat Roma. Bacaan kedua hari Minggu ini dari surat Roma, pasal 7, ayat 15 sampai 25.
Sebagai berita anugerah, saya akan membacakan ayat 24 dan 25. Demikian Roma 7 ayat 24 25, berita anugerah dari Tuhan bagi kita. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian seru pujian Rasul Paulus ketika membagikan perenungan imannya kepada jemaat di Roma, bahwa Paulus merasakan yang dia inginkan itu yang baik-baik, tetapi yang dilakukan itu yang sebaliknya. Pinginnya jadi orang yang sabar, tetapi ada saja begitu yang membuat tidak sabar. Begitu Rasul Paulus. Lalu ya ini celaka banget aku ini. Saya tahu yang baik, pingin yang baik, tapi yang dilakukan sebaliknya. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus bahwa situasi ini diperhatikan oleh Tuhan dan ditebus oleh Tuhan. Puji Gusti. Oleh karena itu mari kita hendak senantiasa merayakan hidup yang ditebus oleh Tuhan ini, yang diperhatikan oleh Tuhan, dengan mempersembahkan satu kehidupan yang baru, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Petunjuk hidup baru, saya ingin mengajak kita memperhatikan dan mengambil bacaan Injil dari bacaan Injil. Bacaan Injil hari Minggu ini terambil dari Matius 11 ayat 16 sampai ayat 19, disambung ayat 25 sampai 30. Itu bacaan Injil. Sebagai petunjuk hidup baru, saya ingin menekankan atau memberi perhatian pada ayat 16 sampai 19. Matius 11 ayat 16 sampai 19 demikian. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Kanthi tembung prasaja petunjuk hidup barunya itu, mari kita tidak menjadi orang yang serba suloyo gitu ya. Dan begitu itu. Kami meniup suling, kamu tidak menari. Kami menyanyi kidung duka, kamu tidak bergabung. Yohanes datang, puasa. Wah, diwasani kerasukan setan. Tuhan Yesus rawuh, ya biasa. Dahar, bergaul, dikatakan pelahap, peminum, suka bergaul dengan orang berdosa, serba repot, serba salah. Mari kita tidak begitu, tidak suloyo. Lah kalau tidak suloyo bagaimana? Ya relatif, apresiatif, bisa menghargai yang dijukuk menika positifipun. Lah nek negatifipun ya semua mesti ada. Nah, tapi buat apa? Kalau mengambilnya yang dilumpuk-lumpukke, yang ditekankan itu yang negatif, tundone nggih negatif terus itu kan. Tidak, tapi kita berusaha selalu seperti 1 Korintus 13 ini tentang kasih. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, menutupi segala sesuatu. Itulah kira-kira. Kita akan selalu memiliki harapan. Wah, saiki ora mangkat. Oh, sesuk mangkat. Mboten mungkin ditutuh wong sesuk berharap mangkat. Oh, sesuk mangkat. Ora bakal dijiat.
Apa meleh? Wah, saiki kok suaranya banter. Oh, mungkin ijik untuk sakit gigi. Besok pasti suaranya lembut. Selalu begitu sehingga tidak ada panutuhan. Tidak ada pasulayan. Kita terima berita anugerah dan kita sanggupi petunjuk hidup baru dengan nyanyian kesanggupan 407. Kita pujikan baitnya yang keempat. 407 bait keempat. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, Kau terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, Kau terhingga kasih-Mu. Kita hendak masuk dalam pelayanan firman. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur di hari Minggu ini Engkau perkenankan kami tetap menghaturkan sembah bakti, peribadatan, walaupun terlaksana di tempat kami masing-masing, tidak di gereja. Kami bersyukur kesempatan dapat berbakti, beribadah dalam bentuknya yang seperti apapun. Kami sedang menikmati karunia Allah yang berupa alat pemeliharaan keselamatan yang dari Tuhan. Ibadah salah satunya. Karena dengan ibadah kami sedang dikuatkan iman percayanya dan dengan demikian juga dipelihara keselamatan kami. Terima kasih ya Bapa, oleh karena itu biarlah ibadah ini senantiasa Engkau berkati, agar dengan demikian segenap daya dan maknanya sungguh-sungguh terjadi dan ada dalam hidup kami, anak-anak Tuhan. Saat ini kami hendak mengalaskan ibadah ini dalam firman Tuhan. Kami hendak menerima dan merenungkan firman Tuhan. Mohon bimbingan Roh Kudus, agar kebenaran firman dapat kami terima, dan dengan demikian hidup kami senantiasa dituntun oleh kebenaran yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah memohon. Amin. Dan sebagai bagian firman yang hendak kita renungkan bersama-sama, itu dari bacaan pertama. Bacaan pertama hari Minggu ini mengambil dari kitab Sakaria. Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai 12. Tapi secara khusus dan saya hendak membaca ayat 9 sampai 10. Sakaria 9 ayat 9 sampai 10, demikian firman-Nya. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang menerima firman Tuhan dan memperhatikannya. Haleluya.
Bapak Ibu, saudara-saudara, mungkin juga anak-anak, dimanapun berada. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dan selalu salam sehat. Semoga semuanya tetap dalam lindungan Tuhan, sehat nggih. Nah, hari ini saya ingin melanjutkan apa yang sudah saya matur di ibadah yang lalu. Saya matur dalam ibadat yang kemarin itu tanggal 21 Juni ya. 21 Juni. Nah, di situ saya matur kalau kiranya kalau pada saatnya nanti kita masuk masa situasi normal baru, new normal, kenormalan yang baru, itu harapannya dan semestinya itu yo lebih baik. Kan begitu nggih. Pangajab lan pangajeng-ajeng itu kan mindak gitu ya. Semoga nanti kita masuk ke sana, kenormalan baru itu lebih baik. Sebagai apa? Sebagai sebuah bukti bahwa kita mampu memetik hikmah dari pandemi ini. Pandemi ini kan sulit, pandemi ini kan berat. Maka ketika kita bisa melewatinya, mestinya nggih ora padha wae gitu ya. Antara sebelum pandemi dan setelah pandemi sami ya. Harapannya pasca pandemi kita better new normal gitu ya. Lebih baik. Lah yang menjadi perenungan tentu yang lebih baik seperti apa? Ya memang sangat banyak nggih. Jadi karena ini bencana menawi parang dipun wastani bencana, artinya situasi berat ini kan nasapi gitu ya, menyelimuti seluruh dunia dan segenap segi kehidupan niku keimbas nggih. Mboten namung bergereja toh, tetapi juga berusaha, berekonomi, juga berkeluarga. Artinya juga soal berbudaya, bermasyarakat, bersosial itu semua kenging. Cobi dengan niki corona itu kan, lalu kita ditantang, diingatkan ya, berkeluarga misalnya pun nggih. Yang kemarin itu biasanya ketemu itu namun sebentar kalau mau. Esok sudah berangkat, orang tua bekerja, anak mungkin sekolah dengan ekstrakurikulernya begitu nggih, tambahan-tambahan pelajaran, kembali sore capek, orang tua juga kembali sore. Jadi sedikit ketemunya. Oke gitu ya, mesrah gitu. Tapi begitu seminggu, sebulan nguplek bareng ning omah. Wong enggak boleh keluar. Yang orang tua bekerja dari rumah. Anak-anak sekolah online dari rumah. Berkeluarga loh itu. Mestinya kan lalu sahdu gitu ya. Mesrah. Tetapi kan banyak toh. Atau kita semua merasakan itu ya. Jadi wah, sing wong tuwa bekah bekuh mbok sekolahane ndang mlebu ya. Lah napa? Ben bocah iki ora ning omah gitu ya. Kesel begitu. Mendidik, ngancani, mendampingi, membuatkan tugas dan seterusnya. Belum lagi Bapak Ibu biasanya ketemune jarang-jarang, saben dino ketemu. Wah, mulai tegang loh. Oh, malah tegang. Intensitasnya tinggi ketemunya. Ya, makanya berkeluarga ini perlu dipikirkan ulang, artinya lalu ada semacam itu ya, ada refleksi kembali. Jane wingi omah-omah ki gur melu-melu liyane apa didhawuhi wong tuwa. Nek dawuhe dhewe, kalau kehendak sendiri begitu di rumah bareng-bareng, lho kok tegang. Kok ora sahdu dan menyenangkan. Tapi itu kan di sana ya, di tempat kita ndak ya. Kita semua wah ya seneng
biasanya pingin ketemu kangen saiki iso ning omah terus, wah seneng gitu. Ya paling tidak hal-hal seperti itu muncul ketika pandemi ya COVID-19. Makanya lalu harapannya pasca gitu, walaupun entah nanti kapan nggih ketemu virusnya, ataupun kalau sebelum ketemu virus kita bisa membangun satu kebiasaan dan disiplin baru, itu mestinya kita bisa mudah ya. Ya bergerejanya, ya beribadahnya, berkeluarganya, dan seterusnya. Nah, mari sedikit kita soal bergereja gitu ya. Bergereja itu kan sebelum corona ini bayangan lumrahnya itu kan gini. Ada ukurannya itu ABC. ABC. A niku absen, kehadiran. B niku building, bangunan. C niku cash, arto. Lah niku gereja niku gereja tenan. Menawi napa? Ya yen sing teko akeh, ngoten to. Wah, saya akeh. Berarti kuwi gereja. Yen sithik gereja ning kurang gereja prei ngoten nggih. Kalau ukurannya yang datang ibadah banyak, mestinya soal bangunan perlu. Bangunannya megah, wah kuwi mesti gereja. Berarti sing teko akeh, daya tampungnya ribuan. Ora gur puluhan. Nah, itu wah gereja iki. Gereja sip. Yang datang banyak termuat dengan gedung yang besar. Pripun? Bisungsung. Bisungsung kathah gitu. Sak cemplungan kali 1000, antarane 10 kali 100, kathah pundi? Kathah sing rawuh 100. Jadi kalau ukurane niku hadir gedung dan arto, ya, iku saderenge corona. Bareng wonten corona, hadir, mboten wonten sing hadir. Gedung gereja, wong ora ning done gereja ku apa malah kudu ngrondani bayar listrik. Ya. Cash terbukti ketika kehadiran itu tidak di gereja, tidak di tempat ibadah, tudun. Lah kan terus bertanya, loh, sik. Jane gereja ki apa toh? Ya gitu. Apakah kalau ibadahnya tidak di gedung gereja itu lalu bukan ibadah? Lilo mboten diwastani awake dhewe ngibadah teng dalem niku do ibadah. Waduh. Kok ya piye to? Napa gereja niku ditunani? Apakah gereja itu ditentukan oleh uang? Lah kok Gusti Yesus nate ngendika ingsun apa mamon? Nah iki malah bahaya iki. Nek ukuran penentunya itu uang, ayo serem. Bukan berarti tidak penting, ya, tapi kan nah itu yang seperti itu muncul ketika pandemi ini dari muncul. Juga sakramen. Bujono teng dalem nyawiske piyambak, dahar piyambak. Iki bujono apa? Ah, sik sakramen ki jane napa? Dan seterusnya. Inilah hal-hal yang paling tidak menjadi bayangan ketika kula matur, mestinya kita bisa membangun normal baru itu lebih baik. Artinya ketika dengan situasi pandemi ini kita memang dihadapkan dengan perenungan-perenungan dan refleksi-refleksi yang sebelum ini mungkin tidak kita bayangkan. Nah itu perlu kita jawab. Harapannya jawabannya itu damel kita langkung sae. Nah hari ini bacaan dari Zakaria itu sak mbotenipun kangge kula itu ada semacam panduan untuk kita membangun normal baru yang lebih baik itu ya. Maka temanya ini mbok menawa gegeden, nyuwun pangaten nek gegeden. Membaharui situasi dengan kenormalan surgawi. Wow. Antep banget niku. Nah,
Ya apa? Ya kinten-kinten katanya. Jadi ketika arahnya itu adalah mencoba kembali menemukan makna apa itu bergereja, apa itu gereja, apa itu beribadah, apa itu sakramen. Dan kalau segi yang lain di luar bermasyarakat, berkeluarga. Di Sakarya kita menjumpai sesuatu yang menarik. Apa? Ya. Di situ kan dikatakan akan datang raja. Rajanya Sion dan Yerusalem. Tetapi juga raja kita semua lah. Yang jelas akan datang sang penolong. Mesias kan judulnya Raja Mesias di Sion. Sang penolong. Karena situasi umat waktu itu memang ada dalam dominasi bangsa asing. Harapan mereka bisa merdeka, bisa mentas. Nah, janji Tuhan bahwa akan datang penolong. Penolong itu ketika datang bagaimana? Ia adil dan jaya. Menarik, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Keledai ini mawon terus ditambahi keledai beban dan muda. Terus boten keledai ingkang teng istana ngoten nggih, nggo latihan numpak jaran putrane raja keledai itu. Oh, lumayan itu keledai sing apik-apik mesti. Ini keledai beban. Yes, sawangane mboten nyenengke. Dekil mbok meneh. Dan muda, berarti yo selinga-lingu, maju, malah mundur. Itu mungkin. Tetapi dia, ia adil jaya mengendarai keledai. Keledai beban yang muda. Nah ini ayat 10. Yang seperti itu, ia akan melenyapkan kereta-kereta Efraim. Kuda-kuda dari Yerusalem. Dan melenyapkan busur perang. Erok banget loh ini. Jadi kita dihadapkan pada dua hal yang kontras. Bahwa dia, sang raja penolong itu rawuh datang, lemah lembut di keledai beban. Lalu ini akan melihat kereta-kereta, kuda-kuda, busur-busur perang ya. Ya. Ini kan apa? Ya ini dia, jadi ketika kita hendak membangun normal baru, kiranya kita bisa meniti arah dan jalan dari sang raja itu. Lemah lembut, adil, keledai. Dan jarwane napa nggih? Ya keledai itu kan mboten wah gitu ya, sederhana, muda ya, ketulusan. Mboten macem-macem. Kalau nate matur yang nyata. Mboten artifisial, mboten polesan, mboten virtual, tapi real, nyoto, tulus gitu dan seterusnya. Nah, kiranya kenormalan baru kita ke depan, kita bisa mengoreksi seluruh kereta-kereta, kuda-kuda dan busur perang. Yang kalau kita boleh, saya boleh menerjemahkan yaitu soal kekerasan, keperkasaan tegese meksa wong kudu manut. Ukurannya kayak kados Amerika niku lho. Kereta, kuda, gagah, superpower, adidaya. Enggak seperti itu nampaknya. Yang seperti itu ini tidak membuat damai dunia. Nah, kalau memang kita hendak menciptakan normal baru yang damai di jalan Tuhan, ya itu tadi, kita bisa membangun yang lemah lembut, yang adil, tidak sekedar nggih, tidak sekedar halus tapi juga adil. Adil itu tidak netral, mesti belo ingkang ringkih gitu ya. Dan yang jelas tidak mendasarkan pada kekuatan, karosan, tetapi sungguh-sungguh hanya mengandalkan pada kuasa Tuhan. Nah, kiranya yang dengan demikian mampu membuat kita memasuki kenormalan baru nanti bisa menjadi lebih baik. Tuhan memberkati. Saat teduh bagi kita.
Kita akan menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu mengingatkan dan menunjukkan pada kami bahwa jalan Tuhan itu memang sering kali berbeda dengan kelasiman serta kebenaran yang bisa kami bayangkan, kebenaran manusia. Kalau dalam Zakaria dikatakan bahwa iya, Raja Damai itu datang dalam kesederhanaan, kesahajaan, dan keluguan, berhadapan-hadapan dengan kereta, kuda, busur perang. Sesuatu yang sangat kontras. Satunya lemah, satunya serba keras, serba kuat. Namun ternyata yang kuat, serba keras itu malah hilang. Maka kiranya Tuhan kami mampu memetik pesan dan beritanya bahwa antara lain kami bisa meninggalkan hal-hal yang sebelum corona itu adalah kurang baik, seperti mengagungkan dan mengedepankan kepentingan sendiri, memaksa pihak lain untuk mengikuti kemauan pribadi, selalu menggunakan jalan-jalan yang relatif memaksa, dan seterusnya. Tindakan dan laku kehidupan dijalani tidak dalam ketulusan, kesahajaan, tetapi dalam tipuan, dalam aneka artifisial, aneka seolah-olah dan nampaknya, tetapi kenyataannya berbeda. Untuk itu mohon berkat Tuhan, bimbingan Roh Kudus, agar ketika kami menjelangkan dan memasuki situasi normal baru, kami selalu bisa membangun yang lebih baik, semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Demikian kiranya apa yang sudah kami renungkan bersama seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan berkati terjadi dalam hidup kami. Yang belum seturut kehendak-Mu, bimbing dengan kuasa Roh Kudus, agar di waktu-waktu yang ada kami semakin ditunjukkan apa yang benar. Untuk itu kami berdoa memohon berkat kepada saudara kami seiman, saudara-saudara kami satu gereja yang saat ini sedang dalam pergumulan dan membutuhkan pertolongan, entah itu karena soal kesehatan, kekuatan tubuh, soal ekonomi, rumah tangga, keluarga, dan yang lain. Tuhan memperhatikan, melawat. Majelis gereja dalam menggembalakan, membimbing kami semua, Tuhan berkati, agar kami terus terpelihara iman kami, dan kami dapat dituntun untuk semakin menjadi gereja Tuhan, semakin benar. Kami juga berdoa kepada para pihak-pihak yang sangat berkepentingan menolong kami menjalani melewati situasi pandemi ini. Pemerintah, instansi-instansi maupun dinas-dinas yang terkait, Tuhan berkati mereka. Para pimpinan negeri dari pusat hingga daerah, agar semua pihak yang berwenang dapat menolong kami mengentaskan dari situasi ini. Tuhan pakai mereka, limpahkan kebijaksanaan, ketabahan, kesabaran, kekuatan, dan kemampuan. Tentu bahwa apa yang kami alami seluruh dunia, Tuhan akan menolong kami semua ya Tuhan. Karena semuanya kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Mari saat ini kita hendak berdiri, mengikrarkan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli bersama. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersatu. Kita akan mengaturkan persembahan dengan didasari dari Mazmur Antara hari Minggu ini, dari Mazmur 145. Mazmur 145 ayat 8 sampai 13 dasar kita mengaturkan persembahan demikian firman-Nya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasih akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kita aturkan persembahan dengan diiringi Kidung Jemaat 417 baitnya yang ketiga. Ya Bapa yang rahman, Kau sungguh mengenal yang baik bagi kami di dalam tiap terwujudlah semua sempurna dan lengkap. Kita aturkan persembahan kita dengan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyiapkan Kidung Jemaat 348, 348, nanti kita naikkan setelah berkat. Dimohon untuk berdiri. Marilah kita undur dari peribadatan ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. 348.